Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang materi pola pewarisan hukum Mendel. Gregor Johann Mendel. Beliau adalah seorang ilmuwan yang dijuluki Bapak Genetika Modern. Mendel menemukan bahwa pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya mengikuti suatu pola tertentu. Penemuan itulah yang sampai sekarang kita sebut dengan nama hukum Mendel. Hukum Mendel dibagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 yang berbunyi setiap alel dari gen yang sama akan berpisah atau bersekresi secara bebas pada saat pembentukan gamet, dan hukum Mendel kedua yaitu yang berbunyi setiap alel dari gen yang berbeda akan bergabung atau berassortasi secara acak pada saat pembentukan gamet. Hukum satu Mendel disebut juga dengan hukum segregasi bebas, karena pada hukum ini alel-alel di dalam gen yang sama mengalami pemisahan atau segregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Hukum 2 Mendel disebut juga dengan hukum asortasi bebas, karena alel-alel dari gen yang berbeda akan mengalami penggabungan atau asortasi secara bebas saat pembentukan gamet. Istilah-istilah dalam persilangan. Parental P itu induk, gamet G sel kelamin, filial F keturunan, genotype susunan gen penyusun sifat, phenotype sifat yang tampak. Lanjut, persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga, yaitu merah, putih, dan sebagainya, atau bentuk buah, seperti bulat, lonjong, dan sebagainya. Mendel melakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda, yang menunjukkan sifat dominasi yang muncul secara penuh dan sifat dominasi yang tidak muncul secara penuh atau intermediate. Persilangan pada kasus dominasi penuh akan terjadi apabila sifat alel yang satu dapat menutupi sifat alel yang lainnya. Akibatnya, sifat alel yang lebih kuat itu dapat menutupi sifat alel yang lebih lemah. Dalam hal ini, alel yang memiliki sifat yang menutupi disebut alel dominan, dan alel yang ditutupi disebut alel resesif. Contohnya, persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil dengan alel M besar bersifat dominan penuh terhadap M kecil. Penyelesaiannya yaitu B1 sama dengan M besar disilangkan dengan M kecil. B1-nya yaitu M besar dan M kecil. Karena alelnya homozigot, maka gametnya hanya satu yaitu M besar dan M kecil. F1-nya sama dengan M besar dan M kecil. Lanjut, P2 sama dengan M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil yaitu merah dan merah. G2 yaitu M besar M kecil. Di sini berlaku hukum Mendel 1 di mana M besar dan M kecil berpisah secara bebas saat pembentukan gamet. F2-nya itu M besar merah, M besar M kecil merah, M besar M kecil merah, dan M kecil putih. Berdasarkan hasil F2, kita dapat menyimpulkan perbandingan fenotipenya yaitu 3:1, 3 merah dan 1 putih, dan perbandingan genotipenya yaitu M besar banding M besar M kecil banding M kecil. Persilangan pada kasus intermediate terjadi apabila sifat dari salah satu alel tidak dapat menutupi sifat alel lain secara penuh. Akibatnya, individu heterozigot memiliki fenotipe intermediate atau diantara sifat kedua induknya. Contoh, persilangan antara bunga mawar merah M besar dan bunga mawar putih M kecil, dengan M besar bersifat dominasi tidak sempurna terhadap M kecil. Penyelesaiannya yaitu B1 sama dengan M besar disilangkan dengan M kecil merah dan putih. G1 sama dengan M besar M kecil, karena M besar tidak secara penuh mendominasi M kecil, maka F1 sama dengan merah muda atau M besar M kecil. B2 yaitu M besar M kecil disilangkan M besar M kecil, merah muda dan merah muda. G2
M besar, M kecil, merah muda dan merah muda. G2 M besar, M besar, M kecil, M kecil. F2 yaitu M besar merah, M besar, M kecil merah muda, M besar, M kecil merah muda, dan M kecil putih. Dengan demikian dapat disimpulkan perbandingan fenotipnya yaitu 1:2:1, merah banding merah muda banding putih, dan perbandingan genotipnya yaitu M besar banding M besar, M kecil banding M kecil. Pada persilangan hibrid, kita akan memperhatikan dua sifat beda, misalnya warna buah dan bentuk buah, atau warna buah dan rasa buah, dan sebagainya. Demikianlah video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.